Dengan Eka Raka di sini bersama anak rantau di Jerman. Eka Raka masih di Berlin, seperti biasa lagi mencari orang-orang Indonesia yang tinggal di sini dan kebetulan lagi ada di depan KBRI, lagi PPI lagi ada acara. Jadi saya nyulikin orang satu-satu. Dapat culikannya satu nih. Pengen tahu latar belakangnya Mas ini. Mas Bram namanya. Yuk kita kenalan dulu. Mas Bram, terima kasih banyak nih udah menyisihkan waktunya buat kita anak rantau di Jerman. Lagi ngapain nih Mas Bram di KBRI? Lagi ada acara RC Party tadi. Apa tuh? RC Party itu buat orang-orang Indonesia yang baru datang di Jerman. Kita bikin acara kayak sambutan lah, buat kenal-kenal juga sama yang lain-lain. Emang udah berapa lama di Jerman Mas Bram? Aku udah 1 tahun di Jerman kurang lebih. Wah, buat anak baru tapi udah 1 tahun tapi bisa ikut? Aku tadi ikut ramein aja acaranya. Oke. Selain ketemu teman-teman. Oke Mas Bram, kenalin dong sama anak rantau di Jerman. Mas Bram ini siapa? Di Jerman lagi ngapain? Dulu kesininya gimana? Boleh cerita? Halo, nama aku Silvanus Abraham, tapi orang-orang sini panggilnya Bram. Umurnya 20 tahun ini. Aku di sini lagi Ausbildung sebagai Pflegefachmann. Pflegefachmann itu keperawatan kalau di Indo. Oke. Terus dulu datang di sini, aku kebetulan pakai agent. Pakai agen? Aku kebetulan pakai agent karena aku sebenarnya nggak ada rencana mau Ausbildung. Tadi mau studi, cuma karena ada satu lain hal berubah pikiran. Terus aku nggak riset sama sekali juga tentang Ausbildung kan, jadi yaudah minta bantuan agent. Oke. Gitu. Kamu 20 tahun, lulus SMA tuh biasanya 18 tahun 18. Kan? Aku 1 tahun itu belajar bahasa dulu. Karena tadinya emang gak ada rencana ke Jerman. Dadakan, bener, yaudah ke Jerman lah. Itu kan kalau di Indonesia tuh kalau lulus SMA tuh secara umum tuh orang pikirnya aku harus kuliah gitu. Benar. Mas Bram ngambil Ausbildung. Iya, tahu dari mana tuh? Aku tahu Ausbildung itu karena sebenarnya aku tadi mau kuliah, cuma karena ada saudaraku beberapa yang kuliah di sini juga. Jadi mau ikut. Terus aku kan orangnya bukan yang suka belajar gitu-gitu ya. Dan ternyata aku ada takut gagal gitu lah. Terus cari-cari apa ya selain yang bisa dilakuin di Jerman selain kuliah gitu. Terus ada ketemu program Ausbildung dan menurutku karena aku udah kurang waktu untuk riset dan umurku waktu itu aku udah gap year setahun, udah mau 19 hampir 20. Jadi udahlah agent, jadi memutuskan ke Jermannya itu setelah lulus SMA dulu. Pas SMA-nya nggak ada kepikiran Nggak ada kepikiran keluar negeri. Nggak ada kepikiran juga buat kuliah? Di Indo, cuma setelah dilihat-lihat kayak kuliah di Indo kurang worth it deh. Karena saudaraku kan ada yang di Jerman juga. Orang tua bilang kayak lebih bagus di Jerman daripada di Indo. Jadi kenapa pilih Jerman? Karena memang ada saudara yang pernah udah kuliah di sini. Jerman. Oke. Itu pakai agen mahal dong ya? Mahal nggak sih? Aku menurut setahun yang lalu berarti kan? Setahun yang lalu berapa tuh? Kalau di-compare sama yang lain, menurutku kalau di-compare sama agent-agent yang lain, agentku nggak terlalu mahal sih. Aku kurang lebih 15 juta, itu udah aku duduk tenang. 15 juta? 15 juta aku duduk tenang. Aku pernah loh, interview orang yang Ausbildung itu katanya 30 jutaan. Ini Mas Bram 15 juta, dan itu 30 juta tuh udah beberapa tahun yang lalu loh, udah 3-4 tahun yang lalu. Ini Mas Bram baru 1 tahun setengah kan? Iya. 15 juta? 15 juta. Aku 15, karena aku kayaknya itu mungkin 30 sama Deutschkurs gitu-gitunya kali ya. Mungkin. Oh ini 15 jutanya belum aku 15 juta itu cuma buat ngurusin aku berangkat. Karena aku udah di buta duluan kan. Karena belum ada niat Ausbildung awalnya. Oke. Gitu. Jadi 15 juta itu bayar 15 juta untuk tiket mungkin ya? Tiket udah masuk? Enggak, tiket enggak. Tiket itu sendiri? Bener-bener cuma cariin. Terus kasih tahu ke aku info dokumen-dokumen apa yang aku harus siapin, mereka yang siapin, aku cuma tinggal kasih doang. Kayak kayak translate rapot gitu, itu mereka yang ngurusin gitu, biaya dari mereka. Jadi benar-benar cuma dokumen dan cariin. Jadi 15 juta itu di luar kursus bahasa Jerman, sama di luar tiket. Di luar tiket. Agen itu ngurusin dokumen-dokumen yang harus kamu siapin, sampai pengajuan visa, sampai pencarian tempat Ausbildungnya di sini. Oke, make sense berarti. Oke. 15 juta. Proses dari mulai masuk ke agen sampai berangkat berapa lama itu kurang lebih? Aku kebetulan cepet sih. Aku dari agen tuh cuma ungefähr 3-4 bulan langsung berangkat aku. Setelah mendaftarkan diri? Setelah mendaftar diri, cuma 3-4 bulan. Itu 3-4 bulan tuh karena aku pas masuk udah bawa sertifikat B2. Iya. Gitu-gitu. Oh B2? Memang persyaratannya harus B2? Karena tadinya mau kuliah, aku ambil ujian sampai B2. Dan ternyata aku memang tujuannya dulu mau kuliah. Mau kuliah. Oke. Jadinya gitu deh. Kalau Pflege biasanya level berapa? B1 cukup? Apa harus memang B2? Teman-temanku yang aku nggak tahu ya, karena di Berlin yang tahun ini belum nggak ada lagi yang masuk Pflege selain aku. Yang aku kenal. Tapi kalau yang
kayak 2 tahun 3 tahun lalu masuk itu B1 masih bisa. B1 oke. Cuma kayaknya kalau dilihat-lihat di internet sekarang rata-rata mintanya B2 sih, B2 rata-rata umumnya B2 ya. Itu kalau di Indonesia kamu bikin B2-nya di Indonesia? Di Indonesia. Habis berapa tuh dulu? Waduh, berapa ya? Kan ada tuh aku pernah interview orang atau kita pernah interview seseorang yang memang bahasa Jermannya tuh otodidak. Dia cuma datang ke Goethe, cuma tesnya doang. Mas Bram kan kursus kan? Oh, kursus. Nah, itu kursus sampai dapat sertifikat dari Goethe-nya atau dari instansi yang lain, itu berapa habisnya? Dan berapa lama kursus durasinya? Goethe itu aja, aku dulu ambil yang super intens. Aku ambil yang super intensif. Itu tuh kayak tiap hari, bener-bener tiap hari lesnya. Oh, sorry. Awal-awal nggak super intensif. Awal-awal tuh yang intensif, yang seminggu 3 kali. Itu aja per sub level. Sub level tuh jadi A11, A12 gitu-gitunya. Per sub level tuh dia tiap sub level naik gitu kan harganya. Awal itu 3 juta. Cuma terakhir itu pas udah ambil B2 sekitar 5 jutaan. A1, gitu. Berarti levelnya ada berapa tuh? A1, A1, A12, B11, A21, A22, B11, B12, B21, B22. Sebenarnya B2 tuh sampai 4 kalau nggak salah, atau 3, cuma aku ambil setengah doang langsung ujian. 8 level, satu level kurang lebih 3 juta. Dan setiap kenaikan level naik. Betul. 3 kali 8 berapa tuh? 3 kali 8, 24. Gila, itu 24 juta kalau satu levelnya 3 juta, ini kan naik semua? Betul, aku naik semua. 34 juta? Ya kurang lebih lah sih. Berarti 40 juta kurang lebih? Iya. Untuk kursus bahasa Indonesia? Di Goethe ya? Karena di Goethe karena mungkin ya? Iya gitu. Oh, jadi make sense kalau ada orang yang Ausbildung ke Jerman itu ngabis 30 juta, karena memang kursusnya nggak di Goethe. Benar. Jadi yang mahalnya tuh di Goethe-nya itu ya? Benar. Jadi Mas Bram ngabisin duit berapa tuh? Oh, tapi aku enggak sih. Aku B2-nya enggak di Goethe. Ujiannya doang. Tapi aku ambil B2-nya waktu itu, ini boleh disebut, nggak usah disebut lah ya. Nah, pip aja. Selain Goethe. Pokoknya ada di MS Pizza. Itu aku ambil itu tuh lebih murah, kayak cuma 10 juta. Enggak, dia nggak nyampe 8 juta. Itu udah semua, udah beda. Setengah sub level gitu. Total persiapan buat Ausbildung udah habis 50-60 juta dong ya? Benar. Wow. Lebih mahal dari agen yang punya tempat khusus bahasa ternyata ya? Iya, cuma ya good for brighted lah. Iya. Untuk bahasanya menurutku ya. Kenapa kamu pilih agen nggak mandiri? Kan mandiri sebenarnya juga bisa dan lebih murah. Nah itu aku kalau aku mikirnya kalau aku mandiri, aku butuh riset buat apa? Harus bikin Lebenslauf lagi, harus segala macam gitu-gitu kan. Sedangkan aku kayak udah, ya udahlah 15. Kan kita dulu, aku perhitunganku dulu gini, kalau misalnya aku jadi kuliah, aku kurang lebih tuh spend 200 jutaan buat yang awalnya itu. Iya. Dan aku mikirnya, ya udahlah, kalau misalnya bayar agen kan cuma 1/8-nya. Iya. Jadi ya udahlah agen. Nggak capek lagi. Iya, nggak capek. Dan aku waktu itu udah mepet juga, kayak kalau aku nggak pakai agen mungkin aku baru berangkat tahun ini kali. Aku 20 baru start Ausbildung, menurutku udah terlalu telat, gitu. Bener. Nggak juga sih, banyak juga sih, bahkan banyak teman-teman yang datang ke sini udah kuliahnya nggak kelar malah balik. Preferensi ya. Banyak yang nggak jadi masalah lah. Jadi masalah juga. Anggap aja sebuah perjalanan hidup sama pengalaman. Benar. Gitu. Nah sekarang udah 1 tahun di Jerman, betah? Karena di Berlin jadi betah. Kenapa karena di Berlin jadi betah? Jadi betah. Aku dengar cerita-cerita orang yang Ausbildungnya dapat tempatnya di kota-kota kecil, kayak nggak ada komunitasnya gitu-gitu. Kalau di Berlin kan komunitasnya gede. Terus jadi kamu senang di Berlin itu karena komunitas Indonesia banyak. Komunitas Indonesia banyak. Hati-hati loh, nanti kamu nggak berintegrasi sama orang lain, malah kemana-mana sama orang Indonesia. Akhirnya bahasa Jermannya nggak. Cuma karena Pflege terlatih. Karena Pflege kan kita dipaksa tiap hari ngomong ya, karena tiap hari ketemu orang, jadi nggak mengganggu bahasa Jermanku di sejujurnya. Kayak aku paling ketemu orang Indo weekend kalau mau hangout kan sama yang lain. Selebihnya jadi sehari-hari bahasa Jerman full. Dan aku tinggal di rumah bukan sama orang Indo. Satu WG sama orang Jerman juga. Orang Jerman juga. Oke, menarik. Terus apa namanya, di Pflege tempat Mas Bram kerja atau tempat bikin Ausbildung ada orang Indonesia juga di sana? Nggak ada. Aku nggak ada orang Indonesia. Aku satu-satunya orang Indonesia di tempat aku. Tapi banyak di Berlin ini Ausbildung Pflege orang Indonesia. Kalau dibanding dengan Ausbildung kayak Koch atau Ausbildung perhotelan, Pflege tuh termasuk dikit. Termasuk dikit. Aku nggak tahu kenapa, mungkin orang nggak ngerti ya. Aku juga nggak tahu alasannya kenapa. Tapi kalau dibanding dengan Koch sama perhotelan,
Frege menurutku sedikit sih. Kayak khususnya cowok ya. Cowok tuh di Berlin yang aku kenal Frege cuma aku. Dan ada satu lagi cowok, itu pun dia udah tahun ketiga, entar lagi lulus. Cewek. Iya, kebanyakan cewek. Dan tinggalnya Berlin Strip lah. Berlin Strip. Ini apa namanya? Ausbildung tuh orang berpikir, wah enak juga nih katanya bisa ngasilin duit. Padahal kan itu paradigma yang salah sebenarnya. Ausbildung itu kan pendidikan kan? Ausbildung itu pendidikan. Sama kayak kita kuliah lah. Cuman kelebihannya di sini tuh kan dibayar atau dikasih uang saku. Bener. Nah kalau boleh tahu, jelasin sama penonton ARJ, Ausbildung itu apa sih, dapat duitnya berapa, berapa masa Ausbildung itu? Coba tolong dijelaskan. Jadi masa Ausbildung itu sebenarnya adalah dia tuh program buat orang sini juga yang mungkin ini kalau aku dengar dari orang Jerman ya, yang mungkin nggak ada kain bok buat kuliah atau mungkin nggak ada uang untuk kuliah, mereka juga. Jadi mereka ya udah Ausbildung aja buat jadi lulus Ausbildung bisa langsung ngasilin uang. Tapi setelah Ausbildung, bukan pas Ausbildungnya gitu. Terus orang-orang yang bilang Ausbildung itu kerja, sebenarnya enggak. Ausbildung itu kita harus yang diutamain itu adalah belajarnya. Karena kita tuh ada 3 ujian yang penting menurutku. Satu ujian yang tahun pertama, jadi Ausbildung kita ada probezeit-nya 6 bulan. Jadi setelah di bulan ke-6 ini aku ada ujian. Kalau lulus lanjut Ausbildungnya, kalau enggak jadi ada semacam kenaikan kelas gitu. Betul. Jadi kalau misalnya di probezeit ini, kalau aku lulus aku lanjut, kalau enggak ya udah balik showroom. Berapa lama itu probezeitnya? 6 bulan. 6 bulan. Kalau jadi bukan kenaikan kelas tuh kalau gitu. Bukan kenaikan. Jadi masa percobaan lah ya. Masa percobaan 6 bulan, kalau bagus lanjut, kalau enggak ya harus pulang. Dan itu dilihat dari nilai kita di sekolah. Jadi belajarnya emang menurutku penting sih. Terus ada Zwischenprüfung itu di tahun kedua. Karena di antara tahun pertama tahun ketiga ada Zwischenprüfung sama ntar Abschlussprüfung. Dan Ausbildung menurutku kalau kuliah misalnya kuliah ujian gagal, kita bisa ada Zweite Versuch, Dritte Versuch, percobaan kedua, ketiga. Ausbildung kalau ntar Abschlussprüfung gagal, kita ulang lagi dari tahun pertama. Oh gitu, jadi nggak bisa nyambung nggak bisa sambung, atau ulang dari tahun kedua, atau ulang ujian nggak bisa, harus ulang dari awal. Tapi selama Ausbildung dapat uang saku kan? Dapat. Uang sakunya, dikasih tahu gak ya sakunya? Ya cukup lah. Cukup, maksudnya kira-kira lah. Kurang lebih kalau Frege itu sekitar... Atau tiap kota pasti beda. Benar. Aku kalau di Berlin itu kurang lebih 1.000 sampai... Tahun pertama itu 1.000 sampai 1.200. Oh jadi setiap tahun naik gitu? Setiap tahun naik. Jadi antara 1.000 sampai 1.200. Setiap tahun itu naiknya kurang lebih 200 euro sampai 300 euro. Dari 1.000 itu cukup dong untuk menutupin biaya hidup sebetulnya ya? Cukup. Jadi pengeluaran yang awal dikeluarin di Indonesia itu paling enggak ya kebayarlah perlahan-lahan gitu ya. Kebayar perlahan-lahan. Oke. Cukup lah. Oke Mas Bram, terima kasih banyak atas semua informasinya. Semoga teman-teman bisa bermanfaat buat teman-teman di Indonesia yang mau Ausbildung rupanya. Kalau mau teman-teman nanya ke Mas Bram tentang Ausbildung, boleh nggak share sosmednya? Boleh dong. Aku ada Instagram aku namanya Silwan, SILWAANN. Itu aja, gampang. Oke, itu teman-teman yang mau tanya-tanya silakan langsung tanyain ke Instagram tadi kan ya? Instagramnya Mas Bram. Tolong pertanyakan yang baik-baik, jangan yang aneh-aneh. Oke, terima kasih banyak udah nonton Anak Nato di Jerman. Sampai ketemu lagi dengan Anak Nato di Jerman. Sampai jumpa.